Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di channel Rafif Amir dalam tajuk Bincang Buku yang episode ke-9. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah buku masih seputar G30S ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang Ripka Ciptaning, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah buku yang ditulis oleh ketua PBHMI di zamannya pada tahun 1965 ya, ketika tragedi G30S itu terjadi. Nah, ini dia bukunya, judulnya Di Balik Tragedi 1965. Penulisnya bernama Sulastomo. Ya teman-teman sekalian, kita akan bedah buku ini, kita akan ulas, kita akan bincangkan apa saja isi dari buku ini. Pertama, kita perlu mengenal sekilas profil Sulastomo ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia adalah ketua PBHNU di zaman itu ketika terjadi pergolakan, ketika tahun 1965 terjadi pemberontakan G30S. Kemudian berikutnya, pada tahun berikutnya 1966, ketika saat itu banyak terjadi demonstrasi dan penuntutan terhadap dibubarkannya PKI ya, yang kita kenal dengan Tritura. Dan salah satu di sana adalah dari teman-teman HMI, yang kemudian bergabung semua elemen masyarakat itu dalam satu kesatuan aksi yang disebut dengan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, Sulastomo di sini memberikan sebuah pengantar kepada kita tentang kilas balik 65 di bab pertama dari buku ini. Kemudian pada bab berikutnya dia menceritakan bagaimana sebelum terjadi G30S itu ya, sebelum terjadi peristiwa 1965 30 September ya, 30 September 1965, yang kadang juga disingkat dengan G30S, disingkat dengan Gestapo atau Gestop, karena tapi banyak yang tidak setuju, kemudian menyebutnya dengan G30S atau Gestapo dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, peristiwa yang melatar belakangnya atau terjadi sebelum G30S1, ternyata aroma konflik itu sudah tercium jauh-jauh hari sebelumnya ya, sudah bisa dirasakan. Tidak hanya ya itu dirasakan oleh umat Islam ya, tapi juga itu banyak dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan. Bahkan para dedengkot lekra ya, seniman yang berafiliasi dengan PKI ya, kebudayaan, organisasi budaya yang berkaitan dengan PKI, yang konon adalah underbow dari PKI, lekra ini, seniman-seniman lekra sudah menyampaikan sebelum terjadinya G30S ini, mengisyaratkan dalam syair-syair mereka tentang akan terjadinya sebuah peristiwa berdarah ya, sebuah peristiwa mengerikan yang akan terjadi. Nah, dikutip di sini oleh Sulastomo dalam bukunya di bab yang kedua, bagaimana misalkan salah seorang seniman lekra bernama Mawi, dia menulis sebuah puisi judulnya Kunanti Bumi yang Memerah Darah. Ini saya bacakan sekilas ya. Bulan arit di langit, nafas terkatung di Ciliwung, anak kecil nangis di pangkuan. Seorang perempuan wajahnya hanyut ke laut sejak ia datang dari pinggiran kota di bawah sungai kehidupan. Malam itu ia petik kecapi bersama nyanyi. Ciliwung airnya merah, walaupun merah hidup tampaknya. Kunanti bumi memerah darah, kuserahkan engkau kepadanya. Diciumnya sekecil dalam badungan, dinantinya sekecil dalam kandungan. Tidurlah anak, jangan menangis. Kecapi dan nyanyi sudah berhenti. Kalau kau lihat malam menipis, angin dingin datang menari. Bulan arit di langit, cinta dan kasih bergelimpangan di jalanan, mawar dan wajah
menanti bumi merah. Ciliwung mengalir, kesayangan mencair, derita dan sengsara bertengkar sejak lama. Malam ini dia petik kecapi bersama nyanyi. Ciliwung airnya merah, walaupun merah hidup nampaknya. Ku nanti bumi memerah darah, kuserahkan engkau padanya. Nah ini bagi orang-orang yang memahami puisi, nah ini sangat-sangat kental bahwa aroma-aroma puisi yang ada dalam yang ada dalam puisi ini, ya, ku nanti bumi memerah darah, ini adalah isyarat sebuah peristiwa yang mungkin jauh hari sebelumnya sudah diketahui oleh para seniman-seniman mereka bahwa akan terjadi sebuah pemberontakan di tanggal 30 September itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang sebelum itu sebenarnya juga sudah panas, ya, terutama antara PKI dan umat Islam. Pada saat itu sebelum 1965, tahun 1960 Masyumi dibubarkan. Dan salah satu yang terus mendorong dibubarkannya Masyumi, ya, meskipun saat itu tidak dibubarkan secara langsung, tetapi PKI yang mendorong Bung Karno agar membubarkan Masyumi. Dan benar, dengan alasan, dengan alibi bahwa orang-orang Masyumi terlibat dalam PRRI Permesta, kemudian Bung Karno meminta agar Masyumi membubarkan dirinya. Dan karena itulah kemudian, ya, setelah banyaknya terjadi, PSI juga dibubarkan gitu, ya, berlanjut dengan Partai Murba dan seterusnya. Karena itulah kemudian maka kegentingan-kegentingan itu, ya, mencapai puncaknya pada tahun 1965. Bahkan sebenarnya HMI juga, kata Sulastomo, itu ingin dibubarkan. Ya, beberapa kali Aidit menyinggung bahwa orang kalau tidak bisa membubarkan PKI, ya, itu lebih baik pakai sarung saja. Kalau tidak bisa membubarkan HMI, ya, kalau tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik pakai sarung saja gitu, kata Aidit. Dan pada akhirnya ternyata PKI tidak bisa membubarkan HMI, meskipun sudah dengan lobby-lobby ke Bung Karno, dan Bung Karno pun saat itu juga sudah menyiapkan draft untuk pembubaran HMI, tapi kemudian tidak disetujui oleh Menteri Agama saat itu, Saifuddin Zuhri, ya, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan akhirnya kemudian dibatalkan pembubaran HMI. Terutama juga HMI juga saat itu sangat dekat, ya, dengan Angkatan Darat, terutama yang sangat kontra terhadap PKI. Teman-teman sekalian, kata Sulastomo dalam bukunya ini, kemudian dia mengatakan bahwa tidak dibubarkannya HMI ini menjadi batu sandungan atau kerikil terakhir yang sangat menentukan bagi perjalanan PKI, ya, karena kemudian bagi PKI tidak dibubarkannya HMI ini tidak bisa melempangkan jalannya menuju kekuasaan, ya. Nah, sebelum-sebelumnya dia sudah berhasil membubarkan banyak partai, masuk ormas-ormas, organisasi dan seterusnya, ya, tapi kemudian khusus HMI ini dia tidak bisa membubarkan. Nah, yang menarik adalah dalam bab-bab berikutnya di buku ini, Sulastomo memaparkan teori-teori seputar G30S yang beredar. Ada kurang lebih 6 teori, yang dikemukakan, yang mencuat, yang populer, ya. Mungkin selain itu juga akan ada lagi teori-teori yang lain tentang G30S ini. Tapi yang disampaikan oleh Sulastomo di sini adalah ada 6 teori atau analisa tentang PKI, tentang G30S, ya, tentang G30S maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, apa saja analisa atau teori-teori itu dikemukakan oleh Sulastomo dengan cukup objektif, ya, karena dia saat itu sebagai pelaku sejarah yang menyaksikan langsung bagaimana peristiwa 65 dan bagaimana peristiwa 66 yang kemudian terjadi setelahnya, dan bagaimana pergantian kekuasaan antara Bung Karno kepada Soeharto, ya. Dan ini Sulastomo ketika saya melihat dia cukup objektif dan mencoba untuk membantah beberapa analisa-analisa teori yang menurut dia tidak rasional atau tidak masuk akal. Karena beberapa fakta yang ditemukan di lapangan pada kenyataannya secara otomatis membantah adanya teori-teori itu. Baik, kita simak apa saja teorinya itu. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam teori itu, disebutkan oleh Sulastomo di sini bahwa sebenarnya PKI di Indonesia saat itu
merupakan sebuah kekuatan yang besar. Ya, PKI merupakan sebuah kekuatan yang besar dan bahkan disebut sebagai kekuatan komunis ketiga terbesar di dunia. Jadi Rusia, Cina, kemudian Indonesia. Kiblat PKI di Indonesia ini ketika awalnya berkiblat ke Moskow, kemudian berkiblat kepada Cina. Makanya kemudian Bung Karno menyebut poros Jakarta-Peking. Ya. Dan ada satu perbedaan antara komunis di Rusia dan komunis di Cina. Ketika komunis di Rusia itu lebih mengutamakan jalan yang damai gitu ya dalam merebut kekuasaan, tapi di Cina dia menggunakan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh Mao Zedong saat itu ya, dengan menimbulkan banyak korban. Maka kemudian kiblat dari PKI ya adalah ke komunis Cina, ke Mao Zedong. Dan makanya tidak heran ketika kemudian seringkali mereka melakukan pembantaian terhadap ulama, terhadap orang-orang yang berseberangan dengan mereka, dan melakukan jalan-jalan kekerasan ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara mereka. Jumlah suara PKI ketika pemilu 1955 selesai, mereka adalah kekuatan yang keempat setelah pertama Masyumi, setelah pertama PNI, Masyumi, kemudian NU, baru kemudian PKI. Dan mereka kekuatan kedua terbesar di Pulau Jawa, terutama khususnya pusatnya adalah di Jawa Tengah. Total massa atau pemilih PKI saat itu tahun 1955 ada 6.176.000 orang. Bayangkan ya, 6.176.000. Ya, kita tahu bagaimana PKI saat 1948 terjadi pemberontakan di Madiun yang kemudian berhasil digagalkan. Kemudian setelah itu 1950 Aidit mengambil alih PKI, ya memimpin PKI dan kemudian melakukan sebuah propaganda besar-besaran ya, melakukan kampanye besar-besaran. Dalam waktu sangat singkat 5 tahun saja mereka berhasil mengumpulkan 6 juta suara. Kita bayangkan berapa banyak masa mereka pada saat terjadi pemberontakan G30S tahun 65, 10 tahun kemudian. Disebut bahwa kader PKI saja yang aktif itu ada 3 juta orang, kadernya saja ya. Belum dihitung simpatisannya. Kita lihat ada berapa banyak orang ya tahun 1965 yang memilih PKI. Yang menjadi kader maupun simpatisan PKI. Ya, teman-teman ya. Baik, kemudian mencuat teori-teori itu, saya sampaikan 6 teori yang penting ini. Yang pertama adalah teori bahwa terjadi persoalan antara TNI Angkatan Darat. Ya. Karena memang di Angkatan Darat sendiri ada friksi gitu ya, ada friksi. Ya, antara orang-orang yang lebih ke kiri, ada yang condong ke kanan seperti itu. Jadi terjadi perbedaan pendapat seperti itu, dan ada yang berteori bahwa ini adalah sebenarnya adalah orang Angkatan Darat sendiri yang berusaha untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka, begitu, yang berbeda pendapat. Bahwa kemudian analisa yang kedua ini dibantah. Saya tidak perlu menyampaikan bantahannya karena nanti panjang. Jadi teman-teman, itu analisa yang beredar ya. Kemudian analisa yang kedua, bahwa ini adalah kudeta Soeharto terhadap Soekarno. Nah, kudeta ini juga yang banyak disampaikan dan populer. Ini adalah kudeta Soeharto terhadap Soekarno. Kita tahu ya, dalam sejarah dicatat bahwa ketika pemberontakan itu terjadi, Soeharto sedang dirawat di rumah sakit. Dan menurut Sulartomo barangkali itu pula yang kemudian membuat orang-orang yang melakukan pemberontakan ini, yang membunuh para jenderal ini, tidak bisa dan cukup kesulitan ya, karena berada di sebuah tempat yang umum, bukan di rumah pribadi. Kita ketahui bahwa hampir semua jenderal yang diculik dan dibunuh adalah di rumah mereka, di kediaman mereka. Ya, kemudian analisa yang berikutnya adalah, nah ini banyak dibantah bagaimana sebenarnya bahwa Soeharto itu sebenarnya loyal kepada Bung Karno dan seterusnya. Bahkan ketika terjadi perpindahan kekuasaan saat itu, kemudian bahkan Soeharto sudah menawarkan beliau tetap menjadi presiden ya. Tapi karena tuntutan rakyat yang sangat luar biasa untuk membubarkan PKI, sementara Bung Karno saat itu tidak mau membubarkan PKI, maka kemudian rakyat menuntut bahwa
segera diambil alih kekuasaannya ini supaya tetap PKI itu dibubarkan. Sampai akhirnya kemudian terjadi MPRS, ketua MPRS Jenderal Lahan Nasution, ya. Kemudian penetapan berikutnya adalah penetapan bahwa organisasi PKI adalah organisasi yang terlarang, ya. Sampai sekarang, ya, tetap MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian analisa yang ketiga, G30S adalah murni rekayasa Soekarno. Nah, ini juga ada yang beranalisa seperti itu. Saya nggak tahu bahwa analisa ini kemudian beredar, ya, karena dikatakan bahwa apa sebenarnya motif ini kalau memang ini benar gitu ya, motif dari Bung Karno gitu. Padahal Bung Karno sudah berada dalam kekuasaan dan banyak loyalisnya dan seterusnya, ya. Maka buat apa dia melakukan rekayasa seperti itu? Katanya untuk menyingkirkan jenderal-jenderal yang agak pro Amerika gitu katanya, atau disebut kontra revolusioner gitu ya. Kemudian yang keempat adalah G30S adalah konspirasi Aidit, Soekarno, dan Mao Zedong. Ya, kita tahu bahwa saat itu, ya, di sekitar bulan Agustus sebelum terjadi peristiwa G30S itu, Aidit dan Soekarno itu ingin menghadiri sebuah pertemuan, ya, tetapi kemudian di luar negeri, ya, tapi kemudian ternyata batal. KAA, ya, kalau nggak salah, Konferensi Asia Afrika. Kemudian batal, kemudian si Soekarno kembali, ya, ke Indonesia. Kemudian Aidit menuju Peking dan bertemu dengan Mao Zedong, ya. Kemudian di sanalah direncanakan katanya sebuah pemberontakan itu, gitu ya. Di konon di Cina inilah kemudian Aidit dan Mao Zedong melakukan pertukaran pikiran, dan Mao Zedong menyarankan bahwa pengambil alihan kekuasaan segera harus dilakukan. Apalagi ketika kemudian dikirimlah dokter Cina untuk merawat Bung Karno, dokter dari Cina untuk merawat Bung Karno, dan kemudian dokter itu mengatakan bahwa bisa sewaktu-waktu Bung Karno itu meninggal dunia, sehingga terjadi kebimbangan, ya, di tubuh orang-orang PKI, di mana dalam hal ini adalah Aidit sebagai ketuanya, bahwa bisa jadi nanti terjadi clash, ya, terjadi perebutan kekuasaan ketika benar-benar Bung Karno itu wafat, ya, terutama dalam hal ini adalah Angkatan Darat dan PKI yang konfliknya sudah sangat meruncing, dan ketika itu sampai kemudian terjadi, maka bisa dipastikan PKI akan kalah. Oleh karena itu mereka mendahului terjadinya pemberontakan ini menurut teori, ya. Jadi menurut teori yang keempat ini bahwa sebenarnya yaitu PKI, ya, sebagaimana ini Aidit, ya, kemudian Bung Karno juga terlibat di dalamnya, dan kemudian di situ ada Mao Zedong yang juga ikut memberikan saran atau masukan untuk terjadinya pemberontakan ini. Kemudian yang kelima adalah provokasi, ya, provokasi asing, ya, teori yang kelima bahwa ini adalah provokasi asing, permainan antara intelijen CIA, kemudian juga intelijen dari Cina. Jadi ini 5 teori. Yang keenam adalah sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah dalangnya adalah PKI. Dan disebutkan oleh Sulastomo dengan sangat meyakinkan bagaimana kebenaran ini perlu disampaikan, bahwa tidak lain, ya, masyarakat saat itu sangat yakin bahwa G30S itu adalah dibaliknya adalah PKI, karena banyak bukti-bukti, ya, yang menunjukkan ke arah sana. Banyak bukti yang menunjukkan ke arah sana. Dalam sejarahnya PKI sudah beberapa kali melakukan pemberontakan. Tahun 26, kemudian tahun 48 yang terkenal itu, tapi kemudian berhasil digagalkan. Dan beberapa kali PKI itu juga berusaha melakukan agitasi dan propaganda, melakukan mencoba memprovokasi umat, bahkan kemudian membubarkan partai-partai Islam, ya, partai-partai yang tidak sehaluan dengannya. Dan kemudian terjadi
konflik ya yang tajam antara PKI dengan TNI AD ya, yang memang sangat mewaspadai PKI ya. Menurut mereka TNI ini ya, orang-orang beberapa perwira ini sedang akan melakukan kudeta yang dipersiapkan, yang disebut dengan Dewan Jenderal ini, yang mereka isukan seperti itu ya. Tetapi kenyataannya setelah terjadi peristiwa G30S ini, mereka membentuk sebuah dewan yang bernama Dewan Revolusi, di mana di sana tidak ada satu orang pun, ya kata Swastomo, tidak ada satu orang pun dari anggota Dewan Revolusi itu yang disebut sebagai anti komunis ya, anti PKI, tidak ada, atau yang berseberangan dengan PKI. Dan Bung Karno pun tidak dimasukkan ke dalam Dewan Revolusi itu. Nah, sementara itu menarik, setelah terjadi G30S itu, kemudian mereka meminta semacam restu atau persetujuan dari Bung Karno terhadap gerakan itu, tetapi Bung Karno tidak menyetujui gerakan G30S itu. Ya. Jadi pusatnya saat itu di Halim ya, di Halim. Ketika mereka membentuk Dewan Revolusi ya. Jadi teman-teman sekalian, itu ada 6 teori ya. Ada 6 teori yang mengemuka tentang peristiwa G30S ini. Tapi yang jelas bahwa pemberontakan G30S ini sangat jelas sekali indikasinya bahwa PKI terlibat dan menjadi otak di baliknya itu. Indikasinya sangat kuat sekali. Saya nanti coba dibaca bukunya, dikaji dan ditelaah dengan baik gitu ya. Karena cara-cara yang dipakai oleh PKI komunis ya, PKI di Indonesia yang berkiblat kepada Cina, Peking, jadi itu sudah menggambarkan bahwa mereka cepat atau lambat akan menempuh jalan kekerasan untuk merebut kekuasaan. Selama ini mereka berusaha mendekati Bung Karno, mendekat, tujuan mereka adalah kekuasaan. Ya. Bahkan ketika pada kabinet Ali Sastro Amijoyo, ya, Bung Karno menyarankan untuk membentuk kabinet kaki 4, ya, Masyumi, PNI, NU, PKI, tetapi Ali tidak memasukkan PKI di sana, dan mereka marah gitu ya. Bung Karno pun tidak memberikan kepercayaan penuh sebenarnya terhadap orang PKI, meskipun Bung Karno sangat dekat dan katakanlah romantis gitu ya dengan PKI, tetapi tidak memberikan kepercayaan penuh kepada mereka menduduki istilahnya semacam perdana menteri ya. Tetapi mereka sudah merencanakan gitu ya. Nah, PKI ini sudah merencanakan bahwa nanti ketika terjadi peralihan kekuasaan, bahwa mereka siapa yang akan menjadi presidennya, perdana menterinya nanti ID begitu ya. Dan sudah disebut dirancang dengan baik bahwa nanti akan siapa presidennya ya. Presidennya siapa ya, lupa sih. Nanti sudah disebutkan semua. Jadi teman-teman, bahwa itulah yang perlu kita waspadai ya, bahwa di balik terjadinya G30S PKI ini ya, dia adalah otak utamanya adalah PKI. Dan ini disebutkan sangat meyakinkan oleh Swastomo yang dia terkesan objektif dan memaparkan banyak fakta yang tidak bisa dibantah kalau kita membaca dalam sejarah, karena ini saksi hidup dan bisa mungkin ditelaah lebih jauh lagi. Banyak buku-buku yang mengupas tentang itu juga, yang baik itu yang kontra maupun yang jadi bisa kita perbandingkan dan kita baca, kita telaah untuk mengetahui kebenarannya ya. Tetapi secara pribadi saya meyakini bahwa banyak fakta-fakta dan indikasi yang sudah jelas menunjukkan bahwa yang melakukan pemberontakan G30S ini adalah orang-orang PKI ya. Oke, kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
minta saran dan masukannya dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan masih bisa terus menayangkan acara Bincang Buku ini untuk waktu-waktu ke depan hingga episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.